Oke, saya cek lagi di syakat ya. Kita mulai dulu sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke jenis-jenis jaringan ya. Jadi jenis jaringan itu ada banyak ya. Dibagi menjadi beberapa berdasarkan koneksi, skala, topologi, protokol, dan arsitekturnya. Ya. Kita mulai dari berdasarkan koneksi atau keterhubungan. Ada broadcast link dan point-to-point link. Apa itu broadcast link? Broadcast itu bisa diartikan suatu metode dalam pengiriman data, di mana data itu akan dikirim ke banyak titik sekaligus. Ya, jadi kalau broadcast itu nanti akan dikirim ke beberapa titik atau beberapa pengguna sekaligus. Kemudian kalau point to point, ya, metode ini nanti dalam pengiriman datanya dari satu PC atau satu laptop ke laptop satunya. Jadi di antara kedua jaringan ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau broadcast link enak, cepat ya, langsung dibagi ke semua titik. Kalau point to point dibagi cuman dari poin, jadi dari PC 1 ke PC 2, ya, jadi agak lama. Kemudian berdasarkan skala, itu ada lokal area network atau LAN. Kemudian ada metropolitan area network atau MAN. Ya. Kemudian ada width area network. Yang terakhir ada internet walk atau internet. Dimulai dari LAN atau lokal. Lokal itu nanti jaringan yang dibuat jangkauannya terbatas. Lokal itu bisa satu perusahaan, satu gedung, satu kampus, atau dua kampus, tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Jadi jarak yang ada di skala. Kemudian metropolitan. Metropolitan area network. Jaringannya satu kota. Apakah cuma satu kota, Pak? Enggak ya. Satu kota bisa mencakup wilayah-wilayah lainnya dengan jangkauan yang tidak terlalu jauh. Ya. Contoh kita kalau hidup di daerah Tengaran, Seruwen, ya, itu biasanya kode teleponnya adalah 0298. Nah, itu biasanya ngambil dari kode Salatiga. Atau bisa ngambil dari Boyolali. Padahal secara administrasi, nah, Seruwen itu ada di Kabupaten Semarang, ya kan? Boyolali. Nah, tapi kenapa kok ngambil dari area yang Salatiga, Boyolali? Karena lebih dekat ke situ. Kalau harus mengambil dari Semarang, jelas jaraknya terlalu jauh. Kemudian WAN ya, jaringan WAN. Ini jaringannya lebih luas dari MAN dan LAN tadi.
Jangkauannya berapa, Pak? Jangkauannya bisa satu negara, antar pulau. Ya. Melihat dari geografis di Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, nah jaringan LAN ini banyak digunakan. Contoh paling gampang ya, adalah jaringan listrik Jawa, Bali, ya, Jawa, Bali, Lombok. Ya, jadi orang yang bermukim di Bali itu mereka ngambil listrik dari Jawa. Jadi pasokan listrik mereka dari Jawa. Kemudian ada internet. Nah, kalau internet ini jelas ya jangkauannya paling luas, global, hampir seluruh dunia. Ya. Tapi tidak mutlak seluruh dunia ada jaringan internet. Ya. Di Indonesia ada beberapa yang belum dilalui jaringan internet. Ada. Ya. Di negara mana lagi pun juga ada. Ya. Tapi hampir semua negara atau hampir semua negara yang di dunia sudah terhubung ke jaringan internet ini. Kemudian berdasarkan topologinya, ya, ada bus, ada star, ada ring, dan lain sebagainya. Bus, nah, kalau Anda lihat contoh gampangnya itu bis, ya kan. Kalau bis yang Anda tahu itu bentuknya biasanya kotak, bulat, atau segitiga. Kotak ya kan. Nah, jadi topologi bus ini ya hampir sama dengan bis pada kenyataannya, bentuknya kotak. Ya. Ada sopir itu adalah servernya. Ada jok penumpang, nah itu penumpang itu adalah kliennya. Nah, nanti jaringannya itu nanti dihubungkan dengan jaringan kabel. Ya. Contoh gampangnya adalah Anda kalau lihat bis. Kemudian ada topologi star. Star itu adalah bintang. Ya. Bintang itu sudutnya ada 5. Jadi topologi star di sini, nah hampir sama dengan bintang itu nanti. Ya. Ada 5 sudut. Kalau ring atau topologi apa kalau ring ini? Kalau ring bahasa Indonesia apa ya, Mbak Tiana, Ning Tiana? Cincin. Nah, cewek-cewek udah pada pakai cincin belum dari calon suaminya? Belum. Belum, Pak. Ya, dan suruh dikasihin ya. Jadi ring di sini adalah bentuknya cincin. Nah, kalau Anda lihat cincin kan bentuknya bulat ya kan? Nah, itu topologi ring di sini ya bentuknya bulat sama seperti cincin yang Anda gunakan. Kemudian ada berdasarkan protokol. Ada Ethernet, ada token ring, dan lain-lain. Nah, Ethernet ini ya, awalnya adalah suatu jaringan yang berbasis LAN. Ya. Kemudian berkembang, Ethernet ini bisa dikatakan sebagai jaringan yang hampir sama dengan internet pada umumnya. Token ring, ya, ring ini adalah cincin tadi. Jadi token ring ini bentuknya hampir sama dengan topologi ring tadi. Bentuknya kayak cincin. Nah. Kemudian berdasarkan arsitekturnya, ada peer-to-peer, client server, hybrid. Nah. Peer-to-peer ini jaringannya juga tidak banyak. Ya, dari PC satu ke PC lainnya. Kalau client server, nah ini jaringannya sudah
mengadopsi sistem yang berkembang saat ini. Ada server atau penyedia layanan, ada klien atau pengguna. Bisa dipakai oleh beberapa pengguna, lebih dari 2, lebih dari 3, bisa 5, bisa 8. Ya. Contohnya kalau Anda belanja di mall, ya, mungkin dari kalian sudah ada yang belanja di mall ya, Mas, sudah ada kan? Sudah ya. Itu kalau Anda belanja di mall, Anda lihat mbak-mbak kasir biasanya lebih dari 1. Nah, itu mereka mengadopsi jaringan klien server. Kalau hybrid, ya, hybrid ini adalah perpaduan dari jaringan peer-to-peer dan jaringan klien server. Jadi jaringan. Kemudian jaringan LAN tadi sudah kita singgung ya. Ya, jadi jaringan komputer lokal yang dimiliki oleh sebuah organisasi di mana perangkat jaringan yang terhubung terletak di dalam sebuah gedung atau antar gedung yang berjarak beberapa kilometer. Jadi jaraknya tidak terlalu jauh. Skemanya, contoh skemanya seperti kayak gini ya. Ini yang jelas adalah servernya. Keduanya ini adalah kliennya. Nah, jadi ada server, ada klien. Contoh konfigurasi LAN. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Ini jaringan yang jangkauannya mencakup kota. Nah, contohnya teknologinya jaringan TV kabel. Nah, atau jaringan telepon kabel. Contohnya, kalau TV kabel, contoh MAN-nya gampangnya seperti ini. Di sini ada rumah Anda, servernya, ada penyedia layanannya. Ya. Kalau Anda kesulitan membayangkan ini, Anda bisa bayangkan televisi kabel. Ya, televisi kabel yang ada di rumah Anda. Ya. Kemudian ada jaringan WAN. Ya, tadi saya singgung bisa beberapa negara, bisa antar pulau, ya, bahkan sampai benua. Apakah semua benua? Ya enggak ya, benua itu harus yang berdekatan. Contohnya benua Asia dengan benua Afrika atau benua Asia dengan benua Eropa melalui Turki ya. Jadi jangkauannya lebih luas dari LAN, dari MAN, tapi tidak terlalu luas dengan internet yang kita gunakan sekarang ini ya. Contohnya itu juga sama ya, ada routernya, ya. Ada LAN, ya. Ada jaringan LAN, jadi disusun dari banyak jaringan LAN yang saling terhubung. Jaringan LAN itu. Kemudian internet. Nah, jadi sekumpulan jaringan berbeda LAN, MAN, WAN atau keduanya yang saling terkoneksi. Jaringan internet yang kita gunakan. Ya. Contoh skemanya ya, seperti ini, ada router, ada LAN, ada MAN ya. Jadi satu perusahaan punya satu router untuk koneksi ke jaringan internet. Atau Anda kalau di rumah punya WiFi, di situ ada TP-Link, yang Anda mau koneksi ke situ, Anda pakai kabel LAN juga bisa. Nah, nanti Anda pakai X45, pakai kabel UTP, STP, ya, Anda crimping, kemudian Anda akan ke jaringannya. Kemudian jaringan klien server. Ya.
Server itu adalah penyedia layanan. Penyedia layanan yang menyediakan akses ke sumber daya jaringan. Nah, itu namanya server atau pengguna atau penyedia layanan. Kalau klien, nah klien adalah pengguna. Jadi komputer atau PC yang meminta layanan dari server itu namanya klien. Klien server yaitu jaringan komunikasi data yang terdiri dari banyak klien dan satu atau lebih server. Contohnya apa? Contohnya saya bilang tadi adalah yang ada di mall atau yang ada di swalayan. Nah, keuntungannya, penyimpanan data yang terpusat memberikan kemudahan untuk pengelolaan dan backup data. Kemudian penggunaan spesifikasi server yang optimal mempercepat proses komunikasi di jaringan. Kemudian kemudahan untuk mengatur user dan sharing peralatan yang mahal. Keamanannya lebih terjamin. Nah, itu beberapa keuntungan di dalam klien server. Nah, selain keuntungan, jelas ada kerugiannya. Nah, kerugiannya apa? Yang jelas lebih mahal ya. Ya, hardware software-nya itu lebih mahal. Kemudian dibutuhkan administrator jaringan untuk mengaturnya. Jadi ada yang mengatur jaringannya. Kerugiannya lagi apa ya? Selain mahal dan butuh administrator, mungkin ya bisa Anda tambahkan adalah instalasi yang agak susah. Nah, kemudian ada jaringan peer-to-peer, di mana setiap komputer atau setiap PC dapat berfungsi sebagai klien atau server sekaligus. Jadi kedudukannya sama. Laptop Anda dengan itu peer ya, kedudukannya sama. Keuntungannya tidak ada biaya tambahan untuk pembelian hardware dan software. Jelas ya, karena kita menggunakan PC yang ada. Kemudian tidak diperlukan administrasi jaringan. Nah, jelas. Kekurangannya, lambat ya. Kekurangannya adalah lambat. Kenapa? Karena sharing sumber daya membebani proses di komputer yang bersangkutan. Ya. Contoh kalau Anda, paling gampangnya Anda menggunakan laptop, ya, jaringannya menggunakan WiFi dari HP atau tethering. HP yang Anda buat tethering itu kemungkinan baterainya awet atau boros. Boros, ya jelas ya, karena selain digunakan untuk HP, juga dayanya diambil oleh laptop tadi. Ya, jadi lebih boros. Kemudian yang kedua, keamanan tidak terjamin. Kok bisa, Pak? Iya. Ya. Kalau Anda nggak percaya, silakan Anda password laptop Anda sedemikian rupa, password simbolis yang angel, kemudian kamu serahkan ke saya, ya kan? Biasanya yang namanya PC atau laptop itu lebih mudah dibuka walaupun pengamanannya
beberapa tingkat dibandingkan dengan server klien tadi. Ya. Jadi keamanannya kurang terjamin. Kemudian ada hybrid. Hybrid itu adalah menggabungkan jaringan klien server dan jaringan peer-to-peer. Jadi gabungan. User dapat mengakses sumber daya yang di-share oleh jaringan. Dan secara bersamaan dapat menggunakan sumber daya oleh server. Jadi hybrid itu gabungan antara klien dan server. Kemudian ada perangkat jaringan. Ya. Alat pemproses, ada PC, ada printer, ada epiphone, ada laptop, ada PDA, ada mobile phone. Nah, itu disebut sebagai host. Ya. Host atau penyedia. Kemudian ada Network Interface Card atau NIC. Itu kalau di laptop Anda itu kalau untuk menghubungkan ke USB, ke VGA, ke HDMI yang ada colok-colokannya itu namanya NIC, Network Interface Card. Ya. Kemudian media transmisi, ada kabel, ada wireless. Ya. Kalau kabel, ada kabel twist pair, ada kabel koaksial, dan ada kabel optik. Kemudian kalau wireless yaitu antena, microwave, broadcast radio, infrared, dan Bluetooth. Nah, kemudian ada repeater, hub, bridge, itu namanya node. Ya, node untuk menghubungkan. Nah, itu namanya node atau simpul silang di dalam jaringan komputer, itu namanya node. Kalau Anda menggunakan hub, menggunakan bridge, switch, router, repeater, itu untuk membuat suatu node atau simpangan dalam jaringan. Kemudian ada arsitektur protokol. Ya. Perangkat lunak dari jaringan komunikasi data terdiri dari layer, protokol, dan interface. Jaringan diorganisasikan menjadi sejumlah level atau layer untuk mengurangi kerumitannya. Setiap layer dibuat berdasarkan layer yang ada di bawahnya. Kemudian antar layer terdapat sebuah interface yang menentukan operasi dan layanan yang diberikan layer terbawah untuk layer yang ada di atasnya. Layer pada level yang sama di dua host yang berbeda dapat saling berkomunikasi dengan mengikuti sejumlah aturan dan ketetapan yang disebut sebagai protokol. Kemudian ada dua model di dalam arsitektur protokol. Ya. Ada OSI dan TCP/IP. Kemudian sistem operasi dalam jaringan. Nah, itu menyediakan fungsi khusus untuk menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Kemudian mengelola sumber daya jaringan, menyediakan layanan, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Ya. Kemudian sistem operasi oleh jaringan client server yang umum digunakan itu ada Windows NT Server Family.
ada novel NetWare, ada Unix atau Linux. Ya. Kemudian Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Windows NT, ya, itu tidak digunakan oleh server, tetapi dapat digunakan untuk menyediakan sumber daya untuk jaringan. Contohnya seperti dapat mengakses file dan printer. Ya, itu sistem operasi di dalam jaringan. Ya, jadi itu tadi untuk pembahasan hari ini. Ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan, monggo. Mbak Juli, Yastri, Mbak Ira Budiati, Mbak Wahyu Ningtyana, Mbak Alvina, Mas Alfata, Rina, Wahyu Tama, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Belum, Pak. Belum. Oke. Kalau belum, saya tutup dulu ya. Mau tanya, Pak. Oke, sekian dari saya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.